Hai hai hai, bertemu lagi di video channel Ibu Lestari SPD dari SMP Negeri 3 Belitang Hilir. Jangan lupa setelah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu, tekan tombol like-nya. Share juga kepada teman-teman yang lain dan subscribe juga ya channel YouTube Ibu agar channel YouTube Ibu Lestari makin berkembang untuk kedepannya dan makin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 8? Semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ini adalah materi IPS di kelas 8 bersama Ibu Lestari SPD dari SMP Negeri 3 Belitang Hilir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan pluralitas di Indonesia dan dapat menganalisis faktor penyebab pluralitas di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena keberadaannya tersebut, Indonesia juga memiliki berbagai macam pekerjaan, juga berbagai macam suku bangsa. Nah, perbedaan-perbedaan itu biasa kita kenal dengan pluralitas. Apakah yang disebut dengan pluralitas? Pluralitas berasal dari bahasa Inggris plural, yaitu jamak. Pluralitas berarti kemajemukan. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kata kemajemukan di sini juga bisa diartikan dengan multikultural, berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berartinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya ini berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya multikultural yang ada di Indonesia yaitu perbedaan lingkungan fisik, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi geografis Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap budaya yang lain, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah anak-anak, kita akan lihat satu-satu pluralitas yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya perbedaan agama. Bagaimana kalian ketahui, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui secara hukum. Yang pertama adanya agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir adalah agama Konfusius. Nah, ini adalah agama yang diakui secara hukum yang ada di Indonesia. Masing-masing dari agama ini memiliki tata cara beribadah dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Berikutnya, pluralitas yang terjadi di Indonesia yaitu perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud budaya? Menurut para ahli, kebudayaan adalah yang pertama kita lihat menurut Kuncharaningrat. Budaya adalah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Kemudian E.B. Taylor
Mengemukakan pengertian kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lain yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Linton, kebudayaan adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Macam-macam wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang pertama yaitu gagasan atau ide. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, contoh wujud kebudayaan berupa gagasan atau ide ini adalah berbentuk buku, puisi, dan sebagainya. Berikutnya adalah wujud kebudayaan berupa aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan wawasan, ilmu pengetahuan sosial, kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola tertentu berdasarkan adat dan tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Sementara wujud kebudayaan berupa artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifat paling nyata di kebudayaan dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Nah, berupa artefak atau karya ini bisa kita lihat berbentuk candi, rumah, dan sebagainya yang nampak secara fisik. Unsur-unsur kebudayaan itu secara menurut itu ada 7 ya. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal. Yang pertama adanya peralatan dan perlengkapan hidup manusia, kemudian mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau kepercayaan. Singularitas yang berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Menurut Kunca Praningrat, suku bangsa adalah suatu golongan yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Nah, ini adalah tabel nama-nama suku bangsa dan daerah asalnya. Berikutnya, yang keempat adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, perbedaan pekerjaan di sini bisa kalian lihat dari berbagai macam profesi yang ada pada gambar. Kita lihat peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, keragaman budaya yang terjadi di tempat kita ini menjadi perannya adalah sebagai daya tarik bagi bangsa asing. Kemudian, mengembangkan kebudayaan nasional, ditanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Nah, ini tadi anak-anak materi kita tentang singularitas yang ada di Indonesia.
Terima kasih telah menyaksikan video dari Ibu. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.